menjadi atau untuk mendapatkan banyak cerita yang bisa dibagikan di akun YouTube nanti yang teman-teman buat. Selanjutnya, nah di sini kita lihat bahwa fitur yang tersedia pada sosial media selain yang disebutkan di sini kan ada information sharing ya atau story. Nah di sini ada information sharing atau story yang dibagikan akun YouTube, akun Facebook dengan foto. Nah ini kan yang sesuatu yang biasa ya. Semua orang awam melakukan ini gitu, mengupload foto, memberikan caption, keterangan bahwa ya dia sedang berlibur, atau seperti Nur ini teman kita salah satunya di sini yang memanfaatkan sosial media, salah satunya Facebook itu untuk melakukan jual beli. Jadi nanti teman-teman kalau bisa lihat di Facebook itu ada tab atau pilihan yaitu marketplace. Nah, marketplace ini semua orang bisa melakukan jual beli. Yes. Salah satunya ketika kalian mungkin berada di luar negara Indonesia, yaitu di Hong Kong ya. Nah, kalian bisa melihat apa sih produk yang memang mempunyai nilai lebih untuk dijual. Kalau memang memungkinkan, jadi kalian bisa melakukan jual beli online, bisnis di mana? Di akun Facebook teman-teman. Mungkin Facebook itu kan hampir di sini ada yang tidak mengetahui apa itu Facebook. Hampir semuanya ya, hampir semuanya sudah mengetahui ya, atau hampir semuanya memiliki akun Facebook. Nah, padahal selain kita membagikan cerita kita bisa saja melakukan jual beli atau menjual produk yang memang original dari Hong Kong tempat kita bekerja, untuk target pasar kita adalah teman-teman dari akun Facebook teman-teman sekalian. Jadi contoh, Jihan Salsabila memiliki 5 teman di negara asal, yaitu di Indonesia, dan 5 teman ini tertarik dengan barang atau produk yang ada di tempat Jihan bekerja. Lalu Jihan upload barang tersebut, berikan harga dan juga ongkos kirim. Nah, di situ Jihan bisa langsung memulai bisnis jual beli. Hingga pada akhirnya ya ketika jual beli itu sudah tinggi penjualannya, ya otomatis Jihan memanfaatkan Facebook ini tidak hanya untuk membagikan cerita tentang kehidupan Jihan, tetapi bisa memanfaatkannya untuk melakukan atau untuk memulai berbisnis di jejaring sosial media. Jadi mungkin yang kita ketahui seperti Tokopedia, Shopee, lalu Lazada dan yang lainnya merupakan salah satu merchant untuk proses jual beli. Tapi yang kekurangannya itu adalah target pasarnya itu berbeda-beda, itu lebih umum. Tetapi kalau kita menjualnya itu di aplikasi akun Facebook kita mengetahui, oh target pasar kita adalah teman-teman kita, seperti itu. Itulah yang membedakan. Jadi memang di sini kalian harus ketahui bahwa di luar dari penggunaan sosial media banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan, terutama kalian yang berada di luar negara Indonesia. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan uang dari Facebook selain yang tadi disebutkan ya? Selain yang pertama itu marketplace, itu ada yang namanya live streaming. Jadi di Facebook itu terdapat opsi atau fitur yang memang mengizinkan pengguna itu melakukan live atau bersiaran langsung ya kalau di Indonesia. Jadi di sana kalian bisa langsung melakukan atau membagikan cerita kalian secara langsung di waktu yang sama. Nah, itu di Facebook. Lalu ada lagi itu namanya Facebook Ads. Facebook Ads itu ketika kalian membuat suatu konten, lalu kalian membuat suatu karya, nah kalian bisa gunakan
video tersebut untuk didaftarkan di Facebook Ads. Nanti Facebook bisa memberikan seperti AdSense atau keuntungan dari konten yang kalian buat. Tambah lagi ada yang namanya itu adalah konten kreator. Nah, ini yang terakhir. Nah, konten kreator kalian bisa buat semacam tips, semacam 5 hal menarik tinggal di luar negara Indonesia. Nah, itu kan sebuah konten yang memang original dibuat oleh kalian, seperti yang dibagikan oleh Neo Japan. Nah, Neo Japan adalah YouTuber, tetapi juga sebagai konten kreator, karena Neo Japan membuat suatu konten tentang kehidupan dia ketika dia harus bekerja di hari pertama di negara asing, yaitu di luar Indonesia. Nah, hal-hal inilah yang bisa kalian teman-teman upayakan ketika harus menggunakan sosial media. Itu bukan hanya untuk membagikan informasi tentang cerita kita tentang liburan, tetapi bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk membantu perekonomian teman-teman. Ya, jadi di sini saya akan coba memperlihatkan ya bagaimana sosial media itu benar-benar bukan hanya untuk membagikan cerita kehidupan kita, tetapi lebih banyak bisa membantu atau mengumpulkan pundi-pundi keuangan untuk kita semua dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di sosial media. Gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah apa sih itu konten kreator? Nah, di sini ada foto perempuan dengan dengan laptop, lalu ada ini. Sebenarnya kalian teman-teman udah ada yang familiar belum dengan alat-alat yang ada di meja di wanita ini? Yang pertama disebut ini di sini disebut apa? Untuk nomor 1. Lightning. Ya. Laptop. Atau lampu. Jadi lampu ini nomor 1 lampu. Nah, nomor 1 itu adalah lightning. Itu ya, Lampu. betul. Lalu ada lagi nomor 2 ini Lampu juga. lampu juga, atau biasanya disebut dengan ring light ya. Terus selanjutnya Sandaran HP. sandaran HP, betul, atau kita sebut dengan tripod ya. Atau tripod ini berguna untuk membantu untuk proses rekaman. Jadi kalian bisa secara mandiri merekam diri. Atau ini juga ada stabilizer yang lebih baik dalam. Lalu ditambah lagi nomor selanjutnya. Nomor 4 apa ini? Mikrofon. Mikrofon. Nah, ini adalah Laptop. yang terakhir ada laptop. Ini adalah settingnya sederhana ketika kalian membuat suatu konten. Tetapi kalau yang ada di sini adalah kalian harus mempersiapkan lightning, ring light, lalu ada lagi mic untuk suara agak lebih jelas. Tapi kalau kita compare kepada Neo Japan, tadi kan kita lihat ya bareng-bareng ya video dari Neo Japan, seseorang yang membagikan daily vlognya. Neo Japan ini menggunakan alat-alat ini tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia di live-nya di luar. Karena di luar, bagus. Karena berdasarkan konten apa yang dibuat. Ya, jadi oleh karena itu nanti teman-teman bisa membagikan, oke deh Pak, saya kayaknya mau membuat suatu konten deh. Nah, pertanyaannya adalah konten apa? Apakah daily vlog tentang kehidupan sehari-hari kalian bekerja,
Apakah kalian akan membuat konten semacamnya? Nah, itulah yang harus ditentukan. Ini adalah standar atau ini bukan standar ya, bukan termasuk standar, tapi termasuk yang sudah yang sudah sempurna untuk settingan membuat suatu konten. Karena yang paling standar itu adalah cukup lampu dari ruangan dan juga handphone. Di standar lemari atau kemeja. Nah, oleh karena itu saya kasih pengetahuan bahwa untuk membuat atau mengambil gambar yang baik ya dibutuhkan ke 5 elemen ini, baik itu ada lighting, pencahayaan agar lebih baik, lalu kedua ada ring light yang nanti langsung ke wajah, ketiga itu adalah agar video tidak goyang-goyang, ada tripod, ada keempat agar suara jelas, ada mic, dan 5 adalah tentang laptop. Nah ini kalau kita lihat atau survei di marketplace itu ya tidak terlalu mahal karena sudah banyak yang menjual. Nah oleh karena itu yang balik lagi kepada kita semuanya itu adalah tentang niat. Niatnya mau nggak sih kita berusaha atau mencoba hal baru? Oke. Nah setelah itu kita lihat lagi. Hapus dulu ya. Selanjutnya itu apa sih yang dihasilkan oleh konten kreator? Nah, kalau kita lihat di sini, mereka menghasilkan yang pertama itu adalah konten tutorial. Kedua, konten review. Keempat, mungkin membuat suatu konten parodi. Kelima, yang paling kita banyak lihat itu kalau kita buka YouTube adalah tentang daily vlog. Nah, kalau Bapak mau tanya dari teman-teman sekalian, apa sih yang paling ketertarikan? Coba Bapak mau tanya ke Sri Mulyati. Sri, kamu kalau diminta untuk membuat suatu konten dari 4 ini, apa yang akan Sri akan buat? Mungkin konten tutorial kali ya Pak. Tutorial. Kayak tutorial make up, tutorial apa gitu. Yang jelas tutorial. Tutorial ya, tutorial make up atau tutorial apa. Ya, Lalu bagaimana dengan Nur Aziza? Bagaimana dengan Nur Aziza? Kira-kira Tutorial masak. Tutorial masak ya. Oke, tutorial lagi. Lalu bagaimana dengan Wawas? Ibu Wawas? Ani, kira-kira apa? Ya Pak. Ya, kira-kira kamu kalau diminta untuk membuat suatu konten di YouTube, di sini kan ada pilihan ya. Tutorial, review atau parodi atau daily vlog, yang mana yang lebih Daily vlog ya. daily vlog? Ya. Kenapa? Ada alasannya kenapa? Apakah ada alasan? Ya bisa mencari kalau bisa kan waktu libur gitu Pak, bikin waktu libur jalan-jalan gitu. Nah, Ya bisa memberitahu gitu, tempat-tempat yang mana, di mana yang bagus. betul. Apalagi pertama tentang traveling, jalan-jalan. Kedua Jalan-jalan. tempat yang belum pernah Iya. Tempat yang belum pernah dikunjungi kayak kuliner kayak gitu. Ya, lanjut tentang food and drinks yang berdasarkan di negara Hong Kong. Lalu apalagi? Banyak banget. Banyak ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dibuat. Kalau tutorial itu bukan hanya makeup saja. Bisa tutorial masak masakan Indonesia, tutorial masak masakan yang berada di Hong Kong, atau tutorial tentang membuat suatu tentang kehidupan, atau tentang kalian membagikan suatu hal yang memang bersifat menurut kalian ini sangat informatif.
Lalu bisa juga dengan yang tadi teman Wawas bilang ya, di daily vlog itu kita bisa membuat banyak sekali konten, terutama kalian yang berada di luar negeri seberang. Karena apa? Karena akan banyak dari orang-orang Indonesia itu tertarik apa sih yang ada di negara Hong Kong, apa sih yang bisa dilihat, baik itu bagaimana culture-nya, budayanya, bagaimana makanannya, bagaimana tempat-tempat yang memang sangat menarik untuk dikunjungi. Nah, itu kan bisa dilihat. Nah, oleh karena itu di sini kalau kita sudah membuat konten, siapa yang akan membayar kita? Dari pihak YouTube? Dari pihak YouTube. Salah satunya adalah data disebut dengan monetisasi. Nah, apa itu? Monetisasi adalah dasarnya merubah atau mengelola blog semula hanya sebuah ajang video dan ekspresi menjadi ajang untuk mencari uang. Jadi kita membuat suatu video atau konten yang bisa dimonetisasi oleh platform di mana kita upload video tersebut, baik itu di YouTube, baik itu di Facebook dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu di sini ada kita mengenal namanya Google AdSense. Nah, apa itu Google AdSense? Lalu ada lagi di sini tentang ketika kita membuat suatu konten, selalu kita dapat melakukan product review dan kita bisa melakukan kerjasama dengan pengusaha atau perusahaan yang kita review produknya, sehingga itu biasanya disebut dengan endorsement. Nah, di sini kita mungkin kenal ya istilah ini. Apa sih endorse itu? Pak, saya dapat endorse nih dari barang ini. Nah, endorse itu adalah barang yang kita review, lalu pemilik barang tersebut atau perusahaan pembuat barang tersebut memberikan kita uang untuk membuat suatu review dari video yang kita buat. Nah, oleh karena itu itulah yang disebut dengan endorsement. Jadi kita mempromosikan produk daripada perusahaan tersebut. Bisa nggak kalian membuat itu? Ya bisa. Tidak perlu harus melakukan endorsement, mendapatkan endorsement. Produk yang kalian miliki di sekitar kalian saja, kalian bisa review, kalian bisa lakukan fitur-fitur dari produk tersebut. Hingga akhirnya nanti dilirik oleh pengusaha dan itu kalian akan diminta untuk melakukan endorse di sosial media yang kalian miliki. Nah, oleh karena itu di sini endorsement itu biasanya dilakukan oleh artis atau public figure. Tetapi di sini public figure itu bisa juga YouTuber ya, yang memang sudah terkenal atau sudah memiliki banyak subscriber atau pengikut, sehingga public figure ini akan melakukan promosi terhadap produk. Lalu Anda sebagai penikmat konten akan mengetahui, oh itulah produk baru. Nah, inilah yang disebut dengan endorsement. Jadi contoh ya di sini mungkin Ibu Wawas ini melakukan review suatu produk tentang handphone. Handphone ini fiturnya bagus, lalu ditontonlah oleh Abduh, saya sendiri. Lalu Abduh ke store untuk membeli. Nah, dari sinilah yang disebut dengan endorse. Lalu itulah berarti public figure atau seseorang tersebut sukses melakukan endorsement atau melakukan promosi terhadap targetnya. Nah, ini bisa dilakukan di sosial media, baik itu Facebook, YouTube, ataupun sudah pernah diucapkan ya. Lalu selanjutnya, di sini coba Bapak mau tanya lagi, ada yang kenal dari orang-orang ini?
Mbak Puji, Mbak Pujiana. Kayaknya nggak bisa masuk tuh dia, connecting audio terus itu. Iya, ini Udah dicemplungin Bu katanya nggak Esti. bisa masuk. Iya, Nggak koneksi itu mah. dia udah dicemplungin Bu Esti. Sebenarnya Tapi nggak kalau bisa juga. misalnya, kalau dia misalnya itu dia bisa langsung kecemplung. Oh, iya, dia kelas berapa ini? Dia kelas B. Ada yang Dia baru tuh udah Bu, ada. Bu Tumini Bu, sorry. Siapa Bu Tumini ya? Saya balik ke Ya. kelas ya. Ya. Oke. Ya, Tumini ya. Vita Eri, Mobi, lalu Ridwan Hanif. Tetapi di sini mereka sudah memiliki banyak subscriber sampai dengan 1 juta pengikut. Nah, oleh karena itu satu kali upload itu bisa mendapatkan puluhan juta ketika views-nya itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu di sini Bapak coba memberikan motivasi bahwa kita semua tuh sebenarnya bisa menjadi YouTuber atau konten. Tapi kita sesuaikan sektor mana yang akan kita ambil. Seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, kita coba. Iya, Pak. Benar, Pak. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Yuk kita mulai channel YouTube kita di laptop. Nah, kita lihat di sini. Langkah yang pertama itu adalah kalian bisa buka situs YouTube www.youtube.com. Lalu di sini kamu tinggal pergi ke menu sign in. Lalu pada menu sign in itu kalian bisa login menggunakan akun Gmail kalian masing-masing. Jadi teman-teman kan mempunyai akun Facebook, mempunyai akun Instagram. Dilihat email yang digunakan itu Gmail, Yahoo, atau Microsoft Live. Nah, pastikan kalian memiliki satu akun Google, yaitu akun Gmail, email. Jadi oleh karena itu apabila teman-teman semua ini belum memiliki akun Google, yaitu dibuat. Sehingga dengan akun Google ini kita bisa membuat semua aplikasi yang memang disediakan oleh Google. Salah satunya itu adalah aplikasi YouTube. Nah, ketika sudah membuat login dengan akun Gmail, kamu lakukan dengan menggunakan Gmail yang kamu miliki ya, sehingga nanti di sini ketika sudah masuk bisa langsung memasukkan password dari akun Gmail yang teman-teman miliki. Setelah itu teman-teman langsung pilih icon YouTube. Dan di sini kamu bisa langsung mengakses menu profil YouTube teman-teman. Dengan membuat channel YouTube pertama kali, kamu tinggal klik profil di sebelah kanan, lalu pilih menu setting. Nah, di sini kan sebelumnya ada sign in ya, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ketika kita buka YouTube. Jadi pada akun YouTube kita bisa ketika sudah klik setting, nanti di sini ada tulisan create a new channel. Nah, jadi semua akun Gmail yang kalian miliki itu memiliki fitur atau kelebihan untuk membuat akun channel. Jadi nggak perlu mempunyai Gmail yang premium atau bagaimana, tetapi semua orang kalau memiliki akun Gmail itu sudah bisa memiliki atau membuat atau membuka channel baru di akun YouTube-nya. Nah, di sini kalian klik. Setelah itu masukkan nama channel YouTube kamu. Nama channel YouTube kamu di sini sebagai contoh ya, ada Jaka Gaming. Berarti konten YouTube yang akan diberikan oleh Jaka itu tentang gaming. Atau kita ganti menjadi Sri Mulyati cooking, kita tambahkan. Untuk apa? Untuk melihat bahwa yang datang ini orang-orang yang memang ingin mengetahui tutorial masak masak olahan Hong Kong. Nah, mungkin nanti Mulyati bisa sharing di sini. Jadi orang-orang ya jangan cuma menulis Sri Mulyati, tetapi Sri Mulyati
cooking atau ditambahkan dengan cooking with Sri Mulyati. Itu kan bisa lebih menarik. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan customize channel yang memang nanti yang sudah dibuat. Tadi kan sebelumnya Diki ya, Diki membuat akun gaming. Nah di sini kalian nanti bisa memasukkan banner pada YouTube dan juga memberikan deskripsi menjelaskan channel kamu di sini. Nah, sehingga akhirnya kamu sudah bisa membuat konten dan juga YouTube akan melihat, memonetisasi, dan juga kalian akan mendapatkan uang. Nah, sebenarnya untuk membuka channel YouTube itu memang sangat mudah. Cukup memiliki akun Gmail, lalu buka webnya youtube.com, sign in, lalu buat channel atau buka create new channel. Lalu selanjutnya ya kalian tinggal upload. Uploadnya bagaimana? Cara monetisasinya bagaimana? Bagaimana kita bisa membuat akun YouTube kita itu bisa dimonetize atau bisa dilihat oleh Google AdSense sehingga ketika Bapak Eka Ugi, Bu Uun, Bu Wawas nonton video Sri Mulyati tentang masak, itu Sri Mulyati mendapatkan keuntungan dari penonton. Nah, inilah yang disebut dengan monetisasi pada YouTube. Bagaimana? Nah, di sini bisa dilihat ya, ditonton baik-baik. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara monetisasi akun YouTube yang telah tembus